Spiritual World, Dr. Stain. Wih, berarti nih Mas Wahim tipenya yang melengking-melengking gitu vokalnya. Makan kalau musisi. Iya, kalau makan nggak terlalu dulu itu. Makan nggak terlalu, makanya sama rokok ya Mas. Ceking begini. Iya, makanya. Aku tuh lebih seneng nongkrong dulu itu daripada pacaran. Oh, gitu. Iya. Makanya ke bawah itu. Oke, kembali lagi di sini bersama gua Aris dari AM Production, dan kali ini gua udah bersama Mas Ismail Fahim. Ya. Selamat siang Mas Ismail Fahim. Siang. Panggilannya gimana sih? Fahim bisa. Fahim ya. Ya. Oke. Kalau lengkapnya kalau anak-anak biasa Fahim gitu. Iya. Atau Aim gitu. Lagi sibuk apa Mas Fahim? Selain nama Lilak. Biasalah, apa kadang privat gitu. Apa privat apa? Ini gitar, drum, ngajar gitar, ngajar drum. Oh ya? Keyboard. Oh. Basic tapi. Oh, Kalau ada ini biasa kalau ada yang butuh. Berarti anak-anak SMA gitu ya? Ya. Anak-anak sekolah ya. Basic biasalah gitu loh. Vokal juga. Ya, vokal Kan kadang vokalis katanya dulu ya nih ya. Ya kebetulan itu nggak sengaja juga. Nggak Ya sengaja, sama kayak Ari dong. Ya mirip-mirip. Karena kebetulan waktu itu kan aku nggak ngeband, tapi adikku yang ngeband. Terus? Dia nggak hadir lah, biasa lah, telat atau apa. Ya udah, lagunya apa sih? Halloween. Antara itulah. Udah gampang. Halloween yang mana nih? Banyak, zaman era 80-an lah. Spiritual World, Dr. Stain. Wih, berarti nih Mas Wahim tipenya yang melengking-melengking gitu vokalnya. Ya, karena kebetulan aku tipikal vokal kamar mandi juga. Oh, iya. Ya salah. Iya, biasanya jadi tuh vokal di situ karena tuh. Kalau ibarat gitu. kata keseringan ngoper gitu kan kebentuk ininya. Biasa lah ini ya. Iya, range vokalnya lah. Jadi kelatih di situ ya. Ya. Saya nggak bisa begitu. Pengen mencapai, emang kayak kok bisa ya vokal begitu ya mungkin. Ya udah nyoba aja, nyari-nyari gitu. Orang dulu, zaman dulu tuh nyanyi tuh kok suaranya tinggi-tinggi banget gitu, saya bingung. Ya awalnya nggak begitu juga, tapi aku dari kecil emang terbiasa nyanyi rock. Oh, jadi kebiasaan senengnya nyanyi rock. Oh. Terutama zaman dulu aku kecil tuh, inget ya, SD tuh aku kalau disuruh nyanyi, itu pasti bawain Nicky Astria. Wah, cewek ya? Iya. Range vokalku range gitu loh. Kayak ya sebenarnya nggak tahu ya, kayak nyaman aja kalau lagu-lagu gitu. Seneng gitu loh. Iya. Malah kalau yang lagu-lagu agak rendah gitu, aku keteteran ya. Tapi tetap nyari, belajar juga. Frekuensi tengah, bawah gitu. Oke. Tenor kayak gitu. Sempat kursus gak tapi? Enggak lah. Enggak, otodidak aja semuanya ya. Nyari-nyari aja lah. Oke. Biasanya apa selain ininya mediumnya nih kan di kamar mandi gitu, ngelatih sendirinya gimana caranya? Dulu ya paling ya. Saya pernah sampai nyewa studio kalau saya Mas. Jadi nyanyi sendiri aja. Kalau zaman dulu itu aku kan nggak praktis di musik ya. Aku tuh praktisnya tuh malah di sport. Olahraga, badminton, pingpong, bola, macam-macam. Sebagai apa? Main apa? Aku ini pemain badminton dulu. Dari kecil emang dari SD sampai SMA itu. Di kampung standar. Terus? Ya musik tetap seneng, dari kecil juga seneng dengar koleksi bokap nyokap ya. Bokap lah yang pasti seneng ini koleksi. Tapi ya old school gitulah gitu apa. Iya. Lagu-lagu jadul gitu. Tapi kan di samping itu kan aku juga punya ini sendiri kan, lagu yang mungkin yang buat biasalah soundtrack gue waktu itu kan. Tapi nggak ada di koleksi bokap tuh, nggak ada. Oldies semua, rata-rata oldies. Radio sendiri. Radio zaman itu radio Surabaya. Karena kalau di Jember itu jarang radio rock, khusus rock itu jarang, nggak ada malah. Adanya Surabaya, jadi emang bikin antena yang tinggi, terus pakai boosternya juga, itu baru dapat sinyalnya frekuensi Surabaya. Iya kan jauh Surabaya Jember. Antenanya pakai tinggi gitu. Baru dapat. Tiap berapa hari sekali itu pasti rock. Hari itu rock, khusus rock gitu. Jadi dengerin tuh ya. Pasti itu udah di kamar, udah pertapa, udah pasti tuh. Berarti ada momen ngulik-ngulik lagu juga pakai radio dong? Enggak.
kaset paling kalau itu kaset. Enggak, biasanya dulu kan suka Ya. bandel ngebajak dari radio nih. Ya Saya kayak dulu gitu. ngeliatin abang saya dulu begitu tuh, Sampai Mas. rewind gitu kan udah sampai. Iya, enggak maksudnya. kusut, no. Wah, ini lagi lagu ini nih. Iya. Dia udah nyiapin kaset Dan direkam. kebetulan aku itu kalau kaset tuh nggak ada liriknya, kesel aku. Oh. Kenapa? Aku nyari-nyari yang ininya kan lagu-lagu apa? Biasalah, syairnya apa gitu. Iya, didengerin ditulis. Ditulis. Kadang Ngaco ya? ngepas-ngepasin aja. Ngepas-ngepasin. Terutama kalau lagu bule kan. Oh iya, Kalau susah lagu tuh. Indonesia kan gampang. Lagu bule itu agak apalagi kan temponya cepet-cepet gitu kan. Iya. Karena kalau nggak salah dulu tuh album luar tuh kan semuanya dalam tanda kutip ya bajakan dulu kan. Belum ada publisher dari luar yang emang labelnya itu yang ngebajak iya labelnya dibikin kopi massal gitu. Semakin susah kan zaman dulu ya aksesnya. Tapi emang teruji sih ya musisi zaman dulu ya di tengah keterbatasan tapi masih bisa bikin karya, masih bisa main musik gitu ya. Ya alhamdulillah waktu itu di kampung juga lumayan dapat beberapa fasilitas juga dapat lah ya man. Artinya tuh nggak susah amat. Alhamdulillahnya begitu. Itu tahun berapa Mas? Awal-awal main Mas? Aku itu 95-an lah mungkin ya. 95 ya. Ya. Kalau secara profesional Secara profesional pas di Jakarta. Pas di Aku Jakarta. 99 di Jakarta. Ke Jakarta lah ibaratnya. profesional tuh maksudnya sedikit banyaknya ngasilin duit lah gitu. Ya itu pas di Jakarta itu aku kan di Jember tuh beberapa tahun mungkin terus hijrah ke Jakarta. Tapi ya awalnya ya nongkrong gitu nyari-nyari lah, mungkin nyari-nyari partner lah, biasa lah nongkrong sana sini tuh. Terus ada tapi nawarin baru cover, banyak kan cover tapi ya menghasilkan. Iya. Cover apa tribute, band-band Buat tribute di gitu. kafe. Iya apa aja, pensi kayak gitu tuh, macam-macam panggung lah. Yang penting ada aja, apa aja. Tapi bisa ngasilin dari situ. Iya, ya biasa standar lah kayak reguleran gitu. Berapa penghasilan pertama sebagai musisi? Zaman itu ya nggak Dulu. banyak sih sebenarnya. Ya pokoknya paling bisa buat makan sehari, 2 hari, ngopi, ngerokok gitu udah seneng kan dulu tuh. Oke. Buat kita nongkrong Berapa nominalnya berapa? Buat nongkrong di studio aja udah seneng dulu. Pernah dapat dulu berapa? Ya standar gocap lah paling gitu antara 50.000? Ya antara gocap, cepek gitu lah paling. Oh, tapi udah gede kan zaman dulu itu mah. Tergantung eventnya juga sih. Oh. Lumayan lah kalau dapat gede ya lumayan kan. Tapi Tapi ya disyukuri aja lah. Mungkin kita dulu itu nongkrong aja. iya. Yang penting bisa ngerokok itu udah Bisa ngopi, udah cukup. mantap. Udah. Makan langsung bilang, malah "Saya kalau musisi." Wah, iya kalau gitu. makan nggak terlalu dulu itu. Makan Makan nggak terlalu, ya? nggak Yang terlalu. penting kopi Makanya sama rokok ya Mas. ceking begini. Iya makanya. Hati-hati Mas. Iya. Makan jarang, ngopi rajin. Yang penting bisa ngerokok. Iya. Mau ngopi. Luar biasa emang orang dulu mah teruji pasti. Kalau ini sama Lilac nih kan 2023 ya. Iya. Sebelumnya lumayan jedanya tuh lama tuh Mas ya. Sebelum ketemu sama Mas Sony lagi terus ngajak buat gabung sama di Lilac. Ya kebetulan dia kan jalan terus tuh ngeband terus. Aku kebetulan konsen di studio. Karena aku kan mengelola studio lah ibaratnya. Iya. Gitu. Dia mungkin 13 tahunan mungkin tuh. Studio latihan, Jadi nggak recording kaku banget gitu. lah untuk adaptasinya ya karena setiap hari juga Berkutat ngadepinnya dengan musik ya kan. instrumen juga kan. Iya. Ngajar. Ya aur-auran tapi kadang ya main gitar, kadang main keyboard, Jadi kadang nggak fokus, kadang Iya, ngajar ya. Kadang ngedrum, kadang seneng-seneng apa? Kalau pengen aja. job dari luar kayak buat main atau buat main di kafe gitu-gitu ada nggak sih? Enggak, karena aku tuh udah konsen di studio. Oh di studio. Itu aja zaman ya. 2000-an awal aja. Sempat juga tapi ya gitu ya main di situ. Ya, Kafe-kafe. 2000-an awal itu beberapa kali pernah. Bahkan sempat aku tuh pernah main di stadium. Oh ya? Tahu kan? Tahu Zaman dulu kan iya, di tempatnya yang gitu-gitu tuh. di Pernah. Gajah Mada. Iya, Gajah Mada ya? situ. Iya Gajah Mada. Itu aduh. Mall Gajah Mada itu Cuman kan di situ. iya kita kan ya ada teman juga sih maksudnya. Pernah main beberapa rutin, kali. reguleran gitu maksudnya. Iya, tapi beberapa kali aja sih nggak. Karena biasa lah hilang satu personalnya ya bikin lagi udah. Oh. Capek lah lama-lama terus konsen bikin sendiri aja, lagu sendiri aja. Oke, terus akhirnya gabung sama Lilac, diajak sama Mas Sony.
Apa yang bikin pengen gabung sama Lilac Mas Fahim? Apa karena selain karena emang diajak sama Sony ya maksudnya ya? Ya mungkin aku mencoba menggali lagi ini aku lah, maksudnya passion aku di musik. Cuman aku kan mikir kadang, wah aku biasa vokal gitu, dapat nggak kira-kira kan gitu kan? Yang keyboardnya. Tapi ya wis lah, coba aja. Ya tapi lanjut. kan backup vokal juga kan, back vok juga kan? Belum. Yang di single terbarunya nih? Belum. Ya mungkin kedepannya mungkin bisa. Oke. Jadi ya ayo aja, tak ayoin aja. Kalau ngelihat Lilac sendiri, Mas Fahim gimana? Ngelihat band ini gitu ya. Ada nggak yang bikin Mas Fahim mau akhirnya gabung join sama Lilac gitu? Karena ngelihat apa nih di Lilac? Kalau awalnya kan aku belum tahu ya lagunya kan. Artinya kan emang belum dengar materinya juga. Ya karena di situ ada Inos, aku merasa Sony. Ya, Sony. Ya, orang dulu kan. Iya, jadi ya oke lah. Kilap-kilap asapnya ya. Karena ada dia, jadi aku merasa ya wah ngeband lagi sama Inos. Ngeband sekarang ngeband lagi. Jadi kayak reborn gitu lah gitu. Jadi kayak reunian. Iya kayak gitu. Jadi ya wes lah tak coba gitu. Kan belum tahu materinya kayak apa, belum tahu. Tahu ya. Cuman aku waktu itu pernah Sony sering share aku X-Tune itu kan sering denger aku. Iya. Oh mungkin ya tak pikir arahnya ya mungkin mirip-mirip begitulah. Oh ternyata ya, jauh. Ternyata jauh. Ya pop rock gitulah mungkin kan. Jadi ya aku udah dapat inilah arah ininya kan, arah musiknya. Ya. Yang bikin surpriseku tuh ternyata ya lagu yang kita bisa itu. Nah kenapa surprise? Ya surprise-nya itu ngebeat gitu. Beatnya tuh nggak standar, artinya lebih progresif ya. Iya lebih cepet juga kan. Biasanya kan medium gitu kan. Ya ini kan lebih up gitu kan. Jadi ya asik juga tuh. Oke. Nah kalau buat video klipnya gimana kemarin tuh? Proses video klipnya? Kenapa? Itu kan aku tuh gini ya. Aku udah lama nggak secara kayak begini tuh udah lama nggak gitu, gitu kayak terus ya bikin produksi klip gitu kan. Dulu aku pernah bikin juga kayak film-film pendek zaman Handycam dulu kan. Pernah aku juga bikin gitu. Tapi kan lama itu kan. Jadi kayak ini tuh kayak hilang gitu loh. Apanya? Ya apanya ya kayak udah nggak nemu ini lagi tuh, makanya harus di direct gitu loh, direct gitu. Oke. Ininya tuh ngeblank gitu. Harus gimana nih? Ya kayak gitu ya? harus di depan kamera harus gimana gitu ya? Harus pada pancingan gitu lah. Oke. Tapi ya cepet sih kalau gitu. Paling ya beberapa ini. Kadang kayak ngeblank, kadang ada lagi gitu kan. Iya. Saking lamanya udah nggak harus di direct berarti ya, memang ya. Enakan begitu. Enakan biar lebih cepat sebenarnya gitu kan Mas ya. Biar prosesnya gitu ya. Oke, saya tadi udah nanya gimana Mas Sony ke setiap personil, terus Ari juga. Kalau Mas Fahim sendiri gimana menilai personil Lilac nih? Dari Ari dulu deh. Ari baru kan di Lilac ini. Hitungannya kalau Ari baru banget kan? Iya. Ari tuh baik sih orangnya, asik juga. Ya, aku kan artinya kan Mas bilang paling pendiam. Iya, mirip mama aku juga, atau karakternya mirip. Ada nggak banyak omong juga, terus nggak banyak gini-gini aja. Aku tuh kebanyakan ini apa ya? Itu malah kadang suka nggak cocok juga. Kalau apa? Ya kalau anak terlalu biasalah gitulah kan, macam-macam kayak gitu. Banyak omong kayak gitu kan malah nggak ini aku tuh kadang tuh gitu kebalikannya sama aku. Iya karena Mas Fahim saya lihatnya emang pembawaannya diem gitu ya. Aku pembawaan diem tapi kalau di panggung nggak diem. Beda. Aku kalau udah di panggung kadang suka biasalah ada hawanya ke bawah, adrenalin yang ini energinya nih berasa gitu jadinya nyawanya keluar gitu ya. Karena kan dulu kan kebentuk karena kebiasaan tribute ngoper lagu-lagu sono lah ibaratnya. Kita kan kalau dulu tuh dianggapnya kalau ini kalau lo
bawanya mirip, ya berarti lo sukses gitu loh. Iya. Secara visual. Aduh ya, terutama visual ya kan. Jadi ya kita harus masuk di situnya juga ya, Bang. Jadi mungkin kebiasaan di situ. Kebiasaan tribute. Ada ke personil lain ada problem nggak buat penyesuaian dalam hal bermusiknya gitu? Karena Mas Fahim juga kan ini bukan basicnya keyboard gitu. Paling penyesuaian itu sih, timing di saat aku ini kadang kalau dapat ya dapat cepet, tapi nggak lalu ngeblank lelet gitu kan. Itu doang sih paling. Tapi yang lain gimana, nggak masalah? Nggak masalah. Kalau ke Mas Sony gimana? Mas Sony itu orangnya gimana? Menurut Mas Fahim? Sony itu sama, mirip-mirip juga sama aku. Pendiam juga dia. Nggak banyak omong juga, tapi ya. Kalau udah urusan duit mah nggak bisa diem, Mas. Artinya gini, iya. dia di pergaulan aja, maksudnya di pergaulan ya asik aja, nggak banyak omong juga dia. Oke. Tapi melaku loh, jadi kalau orang Jawa bilang melaku atau jalan gitu. Gitu. Diem tapi progres jalan terus, ada ininya, ada terus gitu ya. Oke. Selama bermusik, kalau Mas Fahim sendiri punya nggak cerita kayak tadi tuh Mas Sony di awal tuh ya kan, pernah manggung vokalisnya nggak datang terus dijorokin masuk. Kalau Mas Fahim sendiri punya nggak pengalaman menarik atau apa suka duka yang nggak pernah lupa lah selama main musik gitu? Ya itu yang pernah tak bilang waktu itu kemarin apa tadi itu apa? Nggak sengaja jadi vokalis juga. Karena ya biasa tadi cerita vokalnya nggak hadir. Ya wes gantiin keterusan. Zaman dulu tuh anak band tuh pasti ini ada grupisnya istilahnya gitu ya, diikutin sama penggemar fans gitu. Sempat nggak ngalamin gitu juga, Mas? Zaman dulu ini banget kan. Aku juga nggak ngerti sih, maksudnya ya ada aja sih kalau dalam. Padahal kalau di zamannya dulu itu ya kita nggak publish juga sebenarnya. Nggak, tapi kan kalau manggung di mana? Paling itu mereka yang ngelihat dari itu. Ada yang ngajakin. Ngelihat dari itu ya. Ada tuh ya. Ada lah kayak gitu lah. Apalagi di daerah di Surabaya. Apalagi ya di Jember, di Jember itu kan. Karena zaman dulu kan hiburan nggak banyak ya. Jadi mereka itu kalau ada gig atau ada itu pasti kan condong fokus ke semua. Iya itu betul. Ya udah pasti ya ada aja. Masing-masing band tuh pasti punya gituan pasti. Iya, maksudnya grupis itu ya, tadi iya. gituan. Nggak ngerti tuh ya kita perasaan di belakang panggung ada yang nyamperin cewek-cewek gitu, ngajakin nongkrong gitu-gitu. Ya ada aja kalau dulu. Soalnya saya sempat ngalamin juga soalnya dulu lagi di Bandung tuh. Ngeband turun dari panggung langsung di nguber gitu iya, ibaratnya ya sering dulu tuh. Apalagi festival bandnya tuh lumayan gede gitu lah ya, panggungnya panggung besar gitu, misal sponsornya ternama gitu. Pasti kan banyak tuh grupis-grupisnya gitu. Ada juga ya? Ada pasti itu. Tapi ada yang sampai ngedeketin gitu nggak, Mas Fahim? Ada banyak. Ada juga? Oh ya? Sampai ngajakin maksudnya ketemuan gitu maksudnya? Nggak ngetemuin lah, mainnya ke base camp pasti. Oh, main ke base camp. Ke base campnya aku tuh pasti banyak main. Apalagi vokalis kan frontman-nya gitu. Jadinya pasti yang biasanya vokalis tuh yang paling laku tuh di antara banyak personil tuh. Ya nggak juga, mungkin kebetulan aja. Oh, betul. Kan yang lain banyak yang lebih oke sebenarnya dari aku kan, ibarat kata kan. Ada yang jadi nggak, Mas, sampai gara-gara band, gara-gara ngefans sama Mas Fahim dulu? Pacaran lah paling nggak. Sebenarnya bukan pacaran. Apa? Yes, temen aja lah. Oh, deket aja. Temen tapi spesial lah mungkin. Temen tapi mesra gitu ya. Ya kira-kira begitu. Ya zaman dulu ya. Zaman dulu kan memang begitu. Karena dulu tuh nggak orientasinya nggak begitu. Iya, maksudnya ngeband aja. Iya, itu aku tuh lebih seneng nongkrong dulu tuh daripada pacaran. Oh gitu. Iya. Makanya ke bawah itu. Menarik sih, maksudnya. Band juga kalau dibangun lewat tongkrongan tuh lebih ini, Mas, lebih awet ya biasanya. Benar nggak sih, Mas? Ya, karena itu udah terbentuk dari zamannya di Jember itu pasti nongkrong. Kita nggak ngeband, kita pasti nongkrong. Ngupas musik lah, band ini, band itu, gitu-gitu. Jadi keseruannya di situ. Pas kita nggak latihan, latihan di studio. Tapi kita nongkrong di studio. Padahal ya di studio nggak latihan paling sejam 2 jam kan. Iya.
Serunya emang di itu di nongkrongnya, Nongkrongnya. ya, bukan main musik, bukan cuma main musik iya, ya. paling kalau itu kan ya sejam 2 jam kelar kan. Selebihnya kan nongkrong kan. Oke. Ada bakal ke depannya ngasih sumbangsi lagu juga atau gimana nanti buat Lilac? Ya kemungkinan bisa juga pasti itu. Aduh, udah ada Cuman nggak aku lagu kan yang bakal... aku kan belum dapat ilham atau mungkin Enggak, tapi pribadi punya inspirasi. koleksi lagu gak? Yang dibikin ada sendiri? dulu Ada beberapa ya, tapi aku banyak yang lupa. Jadi udah tak abaikan yang lama itu. Makanya banyak yang lupa. Nadanya sih mungkin beberapa hafal, tapi kan harus dipancing syairnya, dulu ya. Iya, syairnya. Syairnya. Kalau aku mending bikin baru aja sih. Baru aja. Iya, notasi Daripada baru. inget-ingetnya lagi ya, ya. Masih bisa bikin baru ya, mending bikin Iya. baru aja ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih teman-teman udah menyimak obrolan kali ini barengan sama Mas Ismail Fahim ya dari Lilac Band. Dan kalau yang pengen tahu performnya seperti apa, langsung aja ke YouTube ya, udah ada rilisan video klip dari single terbarunya Lilac, judulnya Kita Bisa ya. Terima kasih Mas Fahim. Oke. Sudah Ya, sama-sama. ngobrol-ngobrol ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa.